Selamat datang teman-teman semua di kelas jaringan komputer. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sebuah host itu mendapatkan IP address. Ya, kemarin kita sudah sempat singgung, kita bisa melakukan dua cara ya untuk suatu host itu bisa mendapatkan IP address. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan setting static. Jadi di set manual bahwa IP untuk host tersebut static, tidak berubah-berubah. Jadi tetap fix ya. Cuma masalahnya ini tidak common ya. Jadi karena untuk klien itu biasanya kita pakai yang dynamic atau yang pakai DHCP gitu ya. Kalau teman-teman ingin set IP static, misalnya di server ya IP static itu yang lebih common di server itu bisa menggunakan setting ini. Kalau di Windows pakai control panel, network configuration, TCP IP properties. Nah, kalau di Unix atau Linux misalnya teman-teman bisa edit di file etc ya slash etc ya root etc kemudian rc config. Nah, Nah, itu cara statik. Jadi memberikan IP statik yang tidak berubah-ubah terhadap host, baik itu klien ataupun server. Nah, cara yang kedua adalah menggunakan DHCP, yaitu menggunakan alokasi dynamic, di mana host nanti tinggal meminta alokasi dari alamat yang tersedia. Siapakah yang berperan mengatur alamat ini, yang membagi bagian alamat ini, yaitu sebuah server, dinamakan DHCP server. Ya, kita akan bahas ini. Dynamic Host Configuration Protocol, sebuah metode, sebuah protokol untuk memberikan alamat IP pada host secara dynamic, plug and play. Begitu kita gabung ke jaringan, kita dapat alamat IP yang tersedia, ya, yang bisa kita pakai untuk bertransaksi. Oke, ya ini ya. Jadi goalnya sebuah host diberikan alokasi IP secara dynamic oleh server ya, oleh DHCP server ya, saat join ke network, saat bergabung ke jaringan ya, ke jaringan. Oke, kemudian host itu dia bisa memperbarui ya, memperbarui list atau ibaratnya izin ya, izin penggunaan address yang dipakai ya. Kemudian diizinkan juga untuk reuse address ya, reuse address. Oke. Kemudian support for mobile user. Ya, ini ya keuntungan yang lain. Jadi kita tanpa harus setting ganti-ganti IP gitu ya ketika usernya itu mobile dari satu network ke network yang lain. Kita tinggal nyambung ke jaringan, setelah itu kita dapat IP yang kita bisa pakai. Oke, bagaimana cara DHCP itu bekerja? Nah, secara ringkas ini tahapannya. Ya, pertama host itu ketika gabung ke jaringan dia nge-broadcast ya, broadcast pesan DHCP discover. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di DHCP discover MSG, message gitu ya. Berarti ini message. Nah, teman-teman tahu ya, message itu adalah format di layer mana? Application, transport, network, link. Ya, message itu di application layer. Jadi DHCP ini sebuah protokol yang ada di application layer, meskipun keperluannya adalah untuk IP yang dipakai di network layer. Ya, jadi saya ulang, DHCP ini sebuah protokol yang berjalan di application layer, meskipun keperluannya untuk memberikan IP address yang digunakan di network layer. Oke. Oke ya, jadi itu ya. Jadi ketika host nanti gabung, dia akan nge-broadcast DHCP discover. Ya, nyari server. Halo, apakah ada server DHCP di sekitar sini gitu. Ya, kemudian DHCP server merespon dengan DHCP offer. Nah, server memberikan offer, memberikan penawaran. Anda mau pakai alamat IP ini apa enggak gitu. Ini lagi nggak dipakai. Oke. Nah, kemudian, nah kalau nanti, oke, setelah itu hostnya tadi memberikan mengirimkan DHCP request. Ya, artinya kalau dia setuju gitu ya. Kalau hostnya itu tadi setuju, oke, Oke, kalau gitu, oke, boleh deh saya mau IP yang Anda tawarkan, gitu ya ibaratnya. Oke, kalau gitu yang Anda tawarkan tadi saya ambil, saya pakai. Oke, selanjutnya terakhir nih ya, DHCP server mengirimkan pesan DHCP ACK, acknowledgement. Artinya tadi disetujui bahwa tadi yang diminta oleh si klien tadi, ya berdasarkan yang di offer tadi diterima. Oke, ini katakanlah ada jaringan gitu ya, ada jaringan, ada host gitu ya, ada host, ada router, ada host, ada host. Nah, kemudian di sini ada salah satu host yang merupakan DHCP server ya. Jadi dia menjalankan protokol DHCP di server ini. Kemudian misalnya ada suatu host baru, misalnya ada klien baru yang gabung ke jaringan. Nah, dan dia butuh IP address agar bisa bertransaksi. Oke, ya, jadi ini ada server DHCP, ada klien yang baru gabung, dia butuh alamat IP. Nah, oke, ya,
klien yang baru gabung tadi nanti mengirimkan ya broadcast ya DHCP discover gitu ya. Apakah ada DHCP server di sini gitu ya. Ya, ini DHCP broadcast tadi ya, discover, DHCP discover broadcast. Apakah ada DHCP server di sini? Teman-teman bisa lihat di sini untuk source-nya dia masih 0000 ya, dia belum punya IP ya. Kemudian portnya 68, kemudian destination-nya di broadcast 255.255.255.255 port 67. Nah, ini berarti by default memang DHCP server membuka port yang masuk ke aplikasinya dia itu di port 67. Jadi protokol DHCP by default pakai 67 untuk server ya. Kemudian ya, ini address ya. Ya ini yang nantinya ditawarkan. Nah, ini masih kosong, masih 0000. Nah, ini belum ada. Oke, ada transaction ID 654. Nah, berikutnya server membalas dengan pesan DHCP offer. Ya, tadi offer memberikan penawaran. Anda mau nggak pakai alamat ini kira-kira? Nah, gitu. Menawarkan alamat IP yang tersedia yang belum dipakai untuk dipakai klien yang baru gabung tadi. Nah, oke, teman-teman bisa lihat ini source-nya berarti source-nya adalah dari IP-nya si server. Ini contohnya 223.125, portnya 67. Oke. Destination-nya di broadcast ya karena tadi kliennya belum dapat IP, masih 255.255, port 68. Oke. Kemudian NIJ address, ya ini yang ditawarkan ya, 223.124. Oke. Transaction ID 654, kemudian lifetime ya masa kedaluarsa penawaran ini 3.600 second. Oke. Nah, berikutnya klien jika dia setuju ya, jika dia setuju dengan penawaran ini dia bisa oke, saya akan ambil IP yang Anda tawarkan gitu ya. Mengirimkan DHCP request ya. Source-nya 000068, destinasinya masih broadcast ya, masih broadcast. Address ya ini sudah ada 223.124, transaction ID sekarang ganti. Ya, kalau tadi kan jawaban dari offer ini kan jawaban dari discover. Sekarang request transaction ID-nya ganti 655. Oke, lifetime-nya 3.600. Oke, kemudian nanti jika ini masih belum dipakai ya, setelah klien ini request, maka server memberikan persetujuan atau ACK ya, acknowledgement. Oke, Anda menggunakan IP ini. Anda diizinkan menggunakan IP tersebut. Oke, source-nya dari server ya, source-nya dari server, alamat IP server 67, portnya, destination-nya masih broadcast 68. Address ini 223.124, transaction ID-nya sama seperti yang ini, request ya 655, kemudian lifetime-nya 3.600. Oke. Nah, kurang lebih itu interaksi antara klien dan server ketika proses mendapatkan IP address. Oke. Untuk bisa bertransaksi di dalam jaringan. Oke, kemudian ternyata DHCP itu tidak hanya memberikan alamat IP yang dialokasikan ya, yang diberikan, tapi juga yang lain ya. Ya, informasi yang lain adalah ini. Pertama, address dari first hop router. Jadi, alamat IP router terdekat dari si klien. Kemudian, nama dan IP address dari DNS server terdekat. Ya, nama dan IP address dari DNS server terdekat. Kemudian network mask. Ya, subnet mask atau network mask. Ya, kayak kemarin ya, slash berapa. Atau kalau ditulis desimal 255.255.255.0 misalnya kayak gitu. Oke. Oke, ini contoh ya. Oke, ini klien yang baru gabung tadi ya. Ini klien yang baru gabung ke network. Ya, DHCP dari application layer ya. Oke, dibawa ke transport. Nah, transport layernya menggunakan UDP, bukan menggunakan TCP. Nah, jadi tadi kan kita bisa lihat interaksinya kan broadcast. Oke. Jadi UDP ya, makanya bukan TCP tapi UDP. Oke. DHCP message dibawa ke UDP segmen IP datagram. Oke. Link layer frame. Oke ya. Oke. Oke. Ya, dan seterusnya di encapsulate ya, message di encapsulate jadi segmen di encapsulate jadi datagram di encapsulate jadi frame. Oke. Berikutnya dikirimkan ya, tadi di broadcast ya. Kemudian nyampe ke server nanti ya dikembalikan ke application layer. Ya, awalnya dari physical, kemudian link layer, network layer, transport layer, application layer diambil DHCP-nya. Jadi tadinya frame dikupas, tinggal message, DHCP message. Oke. Oke, teman-teman bisa lihat di sini untuk Ethernet frame-nya nanti dikirimkan ke alamat broadcast FF. Nah, ini kita akan bahas nanti di link layar ya. Ini sementara oke, ini
untuk alamat device. Ini ada apa namanya MAC address ya. Ini alamat untuk broadcastnya di frame ya, alamat di link layer. Oke. Dan seterusnya nanti dibawa ke DHCP. Kemudian nanti DHCP message tadi nanti dikembalikan lagi ya jawaban. Katakanlah tadi request sekarang ACK gitu ya. Jadi tadi dari server, oke, dibalas dengan ACK, oke, dari message, transport, message, segmen, datagram, frame, dikirimkan, masuk ke klien, link layer, oke, sorry, physical layer, link layer, network layer, transport layer, application layer. Ya, intinya dikupas-kupas lagi. Oke, oke, ya nanti setelah ini diterima, setelah ini jawaban ACK ini diterima oleh klien yang tadi baru gabung ke network, ya, klien selain mendapatkan IP-nya dia sendiri, kemudian mendapatkan server ya alamat dan IP dari DNS server, ya, kemudian alamat IP dari first hop router terdekat dengan dia. Ya, nah ini contoh request dan reply dari DNS. Contoh request dan ACK berarti ya ini request ini ACK. Oke, nah ini tipenya teman-teman bisa lihat DHCP request, kemudian di sini ada option parameter list ya, dia ingin dapat apa aja ya selain IP-nya dia, subnet mask, domain name, oke berarti DNS server, domain name server ya, ini alamat domain, ini eh, alamat DNS servernya, kemudian ada router, nah ini adalah replay, oke. Oke, yang ini replay, teman-teman bisa lihat di sini tipenya DHCP ACK. Jadi ya berarti ini request dan ini ACK. Oke. Ini server identifier, ini berarti alamat servernya ya 192.168.1.1. Subnet masknya ini ya 255.255.255.0, artinya kalau pakai slash slash berapa? 24. Oke, alamat router. Oke, alamat routernya ini 192.168.1.1. Oh, berarti ini sama. Jadi server yang menjalankan DHCP ini DHCP server juga router itu sendiri. Oke. Kemudian alamat DNS. Oke, alamat DNS-nya ini. Oke, IP address-nya ini. Kemudian nama domain name-nya ini hsd1ma.comcast.net. Oke. Ya, kemudian bagaimana sebuah network ya? Kalau tadi kan sebuah host mendapatkan IP, yaitu dari DNS server. DNS server yang mengatur di sebuah network, satu network. Nah, ini pertanyaan berikutnya, bagaimana suatu network itu mendapatkan IP address? Oke, get subnet part of IP address. Jadi, gimana sebuah organisasi itu mendapatkan bagiannya, mendapatkan kumpulan IP-nya. Oke, katakanlah di sini ada IP block ya, sekian 200.23.16.0/20. Terus itu dibagi. Nah, dibagi ke beberapa organisasi katakanlah 8 gitu ya, 0 sampai 7. Ya tadinya /20 berarti kurang berapa? 3 ya. 3 kombinasi jadi 8. Nah, berarti jadi /23. Oke. Nah, itu diberikan oleh ISP masing-masing. Jadi porsi untuk masing-masing organisasi, di mana organisasi itu nanti punya networknya masing-masing, itu diatur oleh ISP. Oke. Diambil dari ISP ya. Jadi ISP punya kumpulan blok ya, blok alamat IP. Nah, nanti dibagi menjadi beberapa subnet ke organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang langganan ke dia. Oke, nah ini contohnya ya. Oke, ini Fly by Night ISP punya alamat 200.23.16.0/20. Nah, ini dibagi ke 8 subscribernya dia atau pelanggannya dia. Oke. Jadi /23/23/23, 16, 18, 20, 30. Nah, oke. Nah, kayak ini contoh untuk yang lain misalnya ISP RU gitu ya, punya alamat bloknya ini 199.31.00/16. Nah, ini nanti masing-masing ISP akan apa ya? Broadcast ya atau advertise ke internet, ke dunia luar. Jadi advertise bilang begini, kalau misalnya ada paket ya, oke, dengan address dimulai 200.23.16.0/20, ya, artinya ada variasi di belakangnya, silahkan kirimkan ke saya melalui saya, itu pelanggan saya. Ini juga ISP yang ini juga ISP RU juga. Kalau ada nanti ada paket nanti yang alamat tujuannya itu ini awalnya ini 199.31.00, oke ya, /16 artinya belakangnya masih bisa variasi itu, silahkan kirimkan ke saya. Nah, itu adalah pelanggan saya.
Nah, kalau misalnya suatu organisasi sudah langganan di satu ISP terus ganti gitu, ganti. Nah, itu jadi berubah gitu ya. Jadi organisasi satu tadinya di Fly by Night sekarang ganti ke RU. Oke, 200.23.18.0/23 ini ke sini. Nah, oke, misalnya dia nggak mau ganti IP nih, udah terlanjur gitu ya, udah terlanjur. Nah, itu nanti ISP-nya yang akan broadcast ke internet, akan advertise ke internet. Nah, dia sekarang tidak hanya menerima 192.168.100/16, tapi juga menerima ini 200.23.18.0/23. Nah, jadi semua yang pelanggan yang subscribe ke dia, yang langganan ke dia nanti dimintakan kalau ada di advertiskan ke internet atau ke dunia luar. Kalau ada paket dengan tujuan alamat-alamat ini, silakan kirimkan lewat saya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah gimana ISP itu mendapatkan block IP address. Nah, tadi kan host dapat dari DHCP server ya dalam satu network. Nah, network dapat dari ISP. Nah, sekarang ISP dapat dari mana? Nah, ISP dapat dari ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Nah, ini yang mengurus dan bertanggung jawab ya masalah alokasi alamat IP, manajemen DNS, dan juga assign domain names, dan juga nanti resolve kalau ada keributan, kalau ada perselisihan. Oke, ya berikutnya nanti kita akan bahas tentang NAT. Oke, untuk video kali ini sampai sini dulu teman-teman. Kita akhiri sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.